Selamat pagi, bersama saya Suprihatin. Bisa dipanggil dengan Bu Atin. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini Bu Atin akan menemani kalian, khususnya kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. 2. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. 3. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. 4. Siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Nah, hewan apakah ini? Coba kalian lihat. Ada 3 hewan yang bergerak berbeda. Betul, harimau bergerak dengan berlari. Koala bergerak dengan memanjat. Sedangkan burung bergerak dengan terbang. Dari ketiga ini, hewan sedang melakukan gerak. Apakah itu gerak? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Organ gerak berguna untuk 1. Berjalan, 2. Berlari, 3. Memanjat, 4. Melompat, 5. Berenang, dan lain sebagainya. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Mengapa tulang disebut alat gerak pasif dan mengapa otot disebut alat gerak aktif? Ada yang tahu? Ya, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, demikian tadi materi organ gerak manusia dan hewan. Berikutnya kita akan mempelajari tentang ide pokok. Apakah ide pokok itu? Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, disebut paragraf deduktif, di tengah paragraf atau di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Nah, coba kalian simak bacaan berikut ini. Bacaan ini berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Di sini ada 3 paragraf. 1. Paragraf ke-1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh.
makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa menemukan ide pokok pada paragraf tersebut. Paragraf ke-1, ide pokoknya terdapat pada awal paragraf atau deduktif, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat berikutnya sebagai kalimat pengembang. Paragraf kedua, ide pokok terdapat pada awal paragraf atau deduktif, yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat berikutnya sebagai kalimat pengembang. Sedangkan paragraf yang ketiga, ide pokok terdapat pada awal paragraf atau paragraf deduktif, yaitu organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Dan kalimat berikutnya sebagai kalimat pengembang. Nah, demikian tadi materi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sekarang kalian sudah mengetahui dan memahami alat gerak pada manusia dan hewan, yaitu otot dan tulang, serta bisa menentukan ide pokok sebuah paragraf. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan selamat belajar.